Makanya kalau nu seneng mbak ilmu fikih seneng. Apalagi sanad saya mang Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih dan kalau sampai sekarang masih ngajar fikih. Mungkin termasuk ukuran itu termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk masih. Sampai sekarang saya tuh ngajar fikih. Mulai fikih yang kelas A sampai kelas enggak. Lo nanti saat ini mucal dalam taufik ya mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya yang mulang takrib pulau biamba. Dalam taufik ya pulau biamba semisal. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di pulau biamba sampai sekarang. Ya mulang fikih kelas A sampai paling deh. Mungkin kitab paling baru kali dari pulau fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya ra wis ra seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek, ukambe elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dik mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ono wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf ngirit, jare bakule musibah ketemu kaya kowe. Cara bakul kan ada ketemu wong poros, transaksinya banyak. Jadi nek cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris kita wong saleh tukone wis sing akeh. Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo seneng. Tapi kowe dhewe nak tasawuf kowe dhewe mangane sithik. Jadi transaksine akeh kene omah mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena khitab. Bojomu ben mangan warak mergo nak guru yo sini-sini mertua. Aku dhewe mangan sithik. Oh iku pangeran respect. Medhite ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sithik. Wah iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki serak kuat. Makane. Oh kayak agar blojo entuk akeh malah ngamu bojone. Nanti mau jeroan. Wis dipangan anak ambruk. Ternyata blojo gede gue mikir awake dhewe. Serabakat wali, serabakat wali. Oh, itu serabakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir pokoknya mukmin sampai. Cuma aku pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi le satu hujjah dan dawanya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan, semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta bi akta biha wa ahlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf enggak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madzhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini sebenarnya justru apa kan ridho be kodok-kodok. Kenapa kok tetap duduk ridho kok sampai kodok-kodok? Kok ridho itu model biye. Sauni-unimu lumayan. Kenapa? Banyak ulang lagi ya. Kayak ini Dawud Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak. Itu maknanya hanya untuk menghilangkan takab. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah. Jadi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita, sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena kan wong tasawuf sempurna, wong liya uga selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak
Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alami ini bener. Ya, kowe itu bener. Kan malah dimaklumi mbek pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono tuh? Enggak tahu. Malah enak. Wong ra ro gak kena khitab no. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Wong tanpa referensi dadi sak uni-unine no. Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Bukan omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puen ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya wong melarat itu ora di duit dong. Kadang ora di duit tapi ngrasani terus. Waduh wae bek napa hisap. Memang kamu hisap mau perkara donya tok, perkara hasil dadi hisap, perkara gremeng ya di hisap. Nek ora tau ngaji dadi nek ngomong sak uni-uni. Kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisap dunyane. Wong melarat dihisap cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Sing ora kena hisap ya panitia kiamat niku saman yo. Wali-wali niku boten kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kena hisap to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener kita ngaji kuwi nasa ilbat. Nggih Gusti. Paham? Atuse boten. Atuse boten. Ora paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat. Ora paham kok ngaji. Hebat. Terus anak kok. Lha kok ngaji kok nggih kawan. Paham nggih kados Pak. Yo hebat. Dadi akhire hebat kan. Akhire kelas lho syaratnya. Engko insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi. Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT. Maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka. Kan mereka kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak. Saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya. Melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali. Tidak bersalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina. Kemudian kamu menyaksikan. Ini benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa 11 dolar ya. Iku jenenge wong antri ya. Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi, paham ya? Makanya nanti itu, saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah, kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah, saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi. Paham ya? Nah Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya. Tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat.
Ya nanti orang bisa ukurannya apa, bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Ini syaratnya apa ini? Ya terus gitu. Disebut fakih faidah jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula isyahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang Cina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi sini, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini agak terang no jelas kok. Modelnya kompak tuh. Jadi enak ya. Jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa mengikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Nah, ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bitun wasituna bitah. Al iman syu'bus seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman. Beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak Kiai Saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, ngombeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada juga seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim ini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti rakaruan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Saya nginjang sing wolowo tetap lomo. Sing medhit dilereni medhite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngendikan gimana coba? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi sayyata al-istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek apik. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedhe, gak lek ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Pahamin apa? Secepatnya wa'at bi sayyatal hasanata tamhu. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri. Engkau udah datang Singapura, apa nang Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran apa hubungannya? Aku ramelok bau tangi, gue jalur sepuro.
Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item, terus lagi 60 apa? Item. Wa imatatul adza minator kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thari. Terus ngendikan gitu. Tasodaku, terus sodako, walau firsana satin, sana contoh sikil wedus. Wong Arab ora tau nyebelah pitik. Dadi senajan iki sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor ra nyembelih wedhus. Mulane sedako senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tangga deh. Ceker. Ora ngono tuh, Pak. Kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, dudoe sing akeh, ben iso diterotong-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau nggak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin toibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah kula astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tuh obat, periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna. Iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau dalam kulon namun kali, dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak, ngaku kiai. Ibu kulo wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh nanti isen tenan, isen gara-gara ngajak kiai tenan, kita ajak lu ngene asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua tiga ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus ini, saya punya sekian uang. Bilang dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawah, jadi wong sepuh, jadi kadang gelap sawah, nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal saya tugas di saya, tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri, tunggu ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu boleh duwe, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kue canom misalnya pengajian mau film tiga ibu ubah lah kena ujian nom. Isen aku kiai, isen mana naratoat. Mana anak. Marah ini watak ini marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al-jannatu tahta aqdamil. Allah berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak-mbak untuk beli kopi juga. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran seperti wa yajra'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita tutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya.
Nyaur. Apa istighfar? Kesalahane wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong e khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, mungkin uraan kono apa? Nggak rapati ngalim merasa khusuk, mari didel wong temen-temen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak salah itu wong ya rapati ngandel. Jadi gede kali, apa salah ben wong rapati ngandel.